Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Mudah-mudahan Bunda sareng anak-anak Bunda nu aya di bumi sehat-sehat terusnya. Nah, dinten ayeuna Bunda pada ngajelaskeun materi nu aya di halaman 14 tentang rundayan awalan N. Jadi, materi ini tentang mengubah kecap atau kata menjadi awalan N. Jadi, kalau depannya T, misalkan diganti tuh jadi N gitu. Perhatikan baik-baik ya. Sini Bunda udah ada contoh sesuai sama yang di buku juga. Contoh pertama, kata tulis menjadi kata nulis. Nah, N ini awalnya kan T, jadi dirubah karena menggunakan awalan N jadinya nulis. Nah, artinya pun beda ya. Kalau kata pertama ini, kalau disesuaikan dengan konteksnya, dia adalah kalimat menyuruh. Kata gerak, gerak itu artinya cepat. Jadi, dan juga ditegaskan di akhir kalimat dengan tanda seru yang artinya kalimat perintah atau menyuruh. Jadi kata pertama ini atau di kalimat pertama dia kalimat menyuruh. Geura tulis atuh ngaranna. Geura itu artinya cepat. Ini artinya itu cepat tulis atuh namanya. Kalau kalimat kedua yang menggunakan awalan N ini artinya dia sedang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau di kalimat pertama yang tulis itu, yang geura tulis atau ngarana itu kalimat perintah. Kalau kalimat kedua artinya dia sedang melaksanakan perintah yang ada di kalimat pertama. Nah, tapi tidak semua bisa ditambahkan atau dirubah menjadi kalimat kata awalan N. Ada beberapa kecap atau kata yang bisanya dirubah pakai awalan M. Contohnya di sini baca menjadi maca. Karena kalau baca menggunakan awalan N itu agak rancu artinya dan aneh. Contohnya misalkan baca menjadi naca. Naca itu tidak ada artinya. Tapi baca itu menjadi maca. Artinya sama. Kalau misalkan di kalimat pertama, geura baca atau surat teh, itu kalimat perintah. Kalau kalimat keduanya dia melakukan perintah di kalimat pertama. Jadi, Burhan ke maca surat. Burhan lagi membaca surat. Sama halnya seperti nomor 3, contoh 3, ini balik lagi ke awalan N. Seseh menjadi nyeseh, artinya mencuci ya. Geura seseh atuh bajuna, cepat cuci tuh bajunya. Kalimat keduanya, Imas keur nyeseh baju. Imas sedang mencuci baju. Jadi sekali lagi, kalau kalimat pertama yang ada kata geura itu adalah kalimat perintah. Ditegaskan juga di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Kalau kalimat kedua itu sedang melakukan apa yang diperintahkan di kalimat pertama. Nah, ini untuk contohnya ya. Kemudian di halaman 15 itu kan ada latihan soal. Supaya kalian tahu artinya, Bunda sebutkan ya artinya ya. Silakan tulis di sampingnya artinya apa ya. Supaya mempermudah kalian nanti menjawabnya. Nah, di sini ada 10 nomor yang harus kalian isi. Cara ngisinya sama. Kalimat pertama yaitu kalimat perintah yang diawali misalkan dengan kata geura atau kalimat perintah. Yang kedua itu kalimat yang orang itu sedang melakukan pekerjaannya. Bunda sebutin ya artinya ya supaya kalian mudah. Yang pertama, tewak atau newak artinya menangkap. Tewak atau newak artinya menangkap. Nomor 2, penta, menta artinya meminta.
Penta, menta artinya meminta. Nomor 3, jieun menjadi nyieun artinya membuat. Jieun atau nyieun artinya membuat. Nomor 4, bawa menjadi mawa artinya membawa. Nomor 4, bawa atau mawa. Nah, ini berubah ke bukan awalan N ya, tapi awalan M sama seperti maca tadi. Bawa atau mawa artinya membawa. Nomor 5, cokot menjadi nyokot artinya mengambil. Sekali lagi, cokot atau nyokot artinya mengambil. Nomor 6, sepak, nyepak artinya menendang. Sepak atau nyepak artinya menendang. 7, pakai menjadi make artinya memakai. Pakai atau make artinya memakai. Nomor 8, beli atau meli artinya membeli. Beli atau meli artinya membeli. Nah, sekarang kita buka yang di halaman 16 ya, lanjutan nomornya. Nomor 8, sisi atau nyisi artinya ke pinggir. Sisi atau nyisi artinya ke pinggir. Atau menepi, bisa menepi juga. Sisi atau nyisi atau artinya ke pinggir atau menepi. Nomor 10, udag, ngudag artinya mengejar. Udag atau ngudag artinya mengejar. Nah, nanti silahkan dibuat kalimatnya seperti contoh yang Bunda bikin. Kalimat pertama itu adalah kalimat perintah dan jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Kalimat kedua itu kalimat yang sedang dikerjakan oleh perintah yang di kalimat pertama ya. Contohnya tadi, geura tulis atuh ngaranna. Manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Baca jadi maca. Geura baca atuh surat teh. Nah, itu kan kalimat perintah. Geura itu tadi yang sudah Bunda sebutkan artinya cepat. Burhan keur maca surat. Nah, kalimat kedua itu Burhan sedang membaca surat. Seperti itu. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung japri Bunda ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan lancar ngerjakeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.